Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu dosen, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nabil Khairul Rizal. Saya adalah mahasiswa di Universitas Terbuka UT Bogor, jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum untuk melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi untuk mata kuliah basis data. Semoga Bu dosen dan teman-teman semua enjoy menonton video saya. Kita lanjut ke video berikut ini. Ya, halo teman-teman semua. Di ini sebelum kita memulai prakteknya ya, saya akan memperkenalkan dulu nanti tools-tools apa yang akan saya gunakan dalam praktikum ini. Yang pertama, saya pastinya akan menggunakan XAMPP. Saya buka ini menjalankan service Apache dan juga service MySQL. Juga saya akan menggunakan OBS untuk merekam selama aktivitas praktikum saya. Kemudian juga saya akan menggunakan web browser ya sebagai untuk membuka ilmu membuka juga bahan ajarnya ya, sama nanti kita akan membuka juga ya panduannya. Oke, terus dan yang terakhir nanti untuk membuka PHP MyAdmin-nya sendiri ya, nanti kita melakukan praktikum. Oke, kita lanjut ke praktiknya. Oke, kita mulai ya prakteknya. Ini pertama-tama kita baca dulu untuk tugas 3-nya. Ini tugas 3 Anda adalah pertama melakukan praktikum transaksi, yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan, lakukan setiap praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning BMP dan BMP MSM 4206 seperti itu. Laporan dan penilaian ini harus mengandung dalam video pengenalan identitas, langkah-langkah praktik disertai aktivitas, hasil praktik yang dilakukan, kata-kata penutup dari mahasiswa. Oke, kita lanjut ya praktek. Kita buka dulu. Pertama-tama kita melakukan praktik. Oke, ini saya akan mengacu pada panduan ya. Oke, pertama-tama ini pelaksanaan ya praktikum transaksi. Basis data yang digunakan, basis data yang telah dibuat ya di modul 6 yang basis data rumah sakit ya. Walaupun IRD-nya nih seperti berikut. Ini sudah pernah kita buat di tugas 2 ya, kalau tidak salah. Terus juga kita akan coba buat di sini. Pertama kita aktifkan dulu ya XAMPP-nya. Apache Service dan juga MySQL. Oke, udah aktif. Kemudian kita akses ya localhost PHP MyAdmin. Localhost PHP MyAdmin. Oke, kemudian kita buka database rumah sakit. Ya, sudah muncul. Lalu kita coba cek lagi di sini. Sini diminta kita untuk melakukan commit ya. Nah, commit ini sebuah perintah untuk menandakan bahwa transaksi telah selesai ya, dan terjadi perubahan data. Nah, query-nya seperti berikut. Kemudian untuk melakukannya ini kita bisa membuka database basis data rumah sakit, kemudian pilih routines. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini selanjutnya adalah untuk membuat routine, kita pilih add routine, kemudian isi data dan klik go. Nah, karena ini sepertinya versinya berbeda, ini sama saja. Klik new routine itu sama dengan buat new routine baru ya. Kemudian kita samakan ya. Namanya adalah transaksi 1. Transaksi 1. Kita sudah namai dengan nama routine transaksi 1.
sebelum itu saya coba buka dulu ya pet ini. Udah saya coba rekap dulu supaya nanti udah. Terus selanjutnya kita hapus karena kita tidak bukannya. Terus jika kita lihat lagi ini untuk query-nya ya, query-nya coba tuh kita jalankan ya. Kita kesini kemudian kita kesini, kita coba jalankan join start transaction insert into pasien, kemudian dalam kurung supaya lebih cepat kita ambil pasien, nama pasien, alamat pasien, dan juga jenis pasien, jenis kelamin. Oke, terus kita isi value-nya supaya lebih cepat ya. Kita copy aja value itu. Untuk ID-nya kita 6, kemudian namanya Toto, alamatnya Jalan Pakistan 3, terus kurung titik koma, kita select tentang select tentang from pasien titik koma lalu n. Oke, udah semua. Ini kita cek untuk definer sudah sesuai ya. Definernya itu definer dari titik punya ininya contain saja. Oke, why ya lagi ini sudah berhasil ya kita buat. Selanjutnya untuk memeriksanya itu kita bisa menjalankannya dengan call transaksi 1. L, kemudian kita jalankan call transaksi koma lalu ya sudah muncul ya. Terus di sini ya keterangannya juga untuk transaksi ini tidak langsung tersimpan ya ke tabel pasien. Ketika kita buka di tabel pasien ya tidak ada ya, tapi jika dari call transaksi itu ada. Kenapa begitu? Karena kan jika dilihat lagi set panduannya kita belum menambahkan prosedur commit ya. Jika kita menambahkan prosedur commit, maka perubahan yang kita lakukan akan tersimpan di tabel pasien. Sekarang kita lihat dari panduannya ya. Ini kita akan melakukannya lagi. Kita edit saja. Kita buat transaksi baru. Kita buat transaksi baru namanya transaksi 2. Ini. Kemudian kita copy saja. Lalu kita klik new button. Kita namakan transaksi 2. Transaksi 2. Itu benar prosedur. Kita hapus. Kita paste. Ini sesuai ya. Save. Prosedur. Sorry. Dari bagian begin kita ambilnya. Oke. Kita hapus. Nah, begin ya, start transaction, lalu insert into pasien dengan ID dengan kolom sekian, value sekian, kemudian jalankan insert dan terakhir select, kemudian terakhir n. Nah, sebelum n kita tambahkan commit agar perubahan yang kita buat itu terapply ya. Lalu kita klik go. Sudah berhasil. Kemudian kita buka, kita edit line, kita jalankan call transaksi. Oke,
sudah muncul di sini ya, ada. Oke, sekarang kita jalankan lagi select bintang pasiennya, apakah sudah ada ya. Sudah muncul ya data yang barusan kita insert, yaitu pasien 6 dengan nama Tito, alamat Jalan Pati 23 Kelamin 1, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini adalah sesuai. Kemudian lalu lanjut adalah rollback. Oke, rollback sendiri fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan ya. Jadi misalkan kita ingin melakukan insert data atau update data, perubahan tersebut ingin kita rollback, ya ingin kita apply, maka tinggal tekan saja rollback. Oh ya, maaf, ini tadi kelewat ya penjelasan yang pertama. Saya coba scroll dulu ke atas. Untuk commit sendiri apa? Commit itu adalah perintah untuk menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi yang telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk yang rollback di sini dalam contohnya ini dia melakukan update data pasien dengan nama update data nama Danar berdasarkan ID pasien 3. Kemudian sebelum di commit dia melakukan callback. Lalu dia melakukan commit dan select data pasien. Seperti itu. Kita coba ya. Ini kita buat routine. Lalu di sini buat transaksi 3. Ini kita hapus dulu. Lalu kita bagi 2. Oke. Kemudian di sini callback ya. Begin. Kemudian begin start transaction. Kemudian update table pasien. Table pasien. Oke. Set nama pasien menjadi Danar. Oke. Kemudian where kita update data dengan ID pasien sama dengan 3. Oke. Koma, kemudian kita masukkan callback koma, kemudian jalankan commit. Kemudian kita select untuk menampilkan datanya tentang pasien kemudian sudah sesuai ya. Untuk security dan SQL datanya ini harusnya sama saja ya. Coba kita lihat lagi ya, sudah sesuai. Jika di sini ditampilkan, jika dari contoh ini tidak akan terjadi perubahan ya seharusnya. Kita coba jalankan, kita klik go. Oke, berhasil ya transaksi 3. Ini transaksi 3, kita jalankan call transaksi 3. Call transaksi 3. Klik go. Ya, tidak ada perubahan ya teman-teman. Kenapa sih bisa tidak terjadi perubahan? Karena simpelnya seperti ini. Coba kita dari rollback ini kita melakukan start transaksi untuk update data. Oke, tapi sebelum data itu terapply, sebelum di commit, kita melakukan rollback, yaitu membalikan lagi datanya seperti semula. Setelah balik seperti semula, kita commit atau kita save perubahannya ya, yang tadi kita lakukan yaitu rollbacknya, lalu kita tampilkan datanya. Makanya kenapa tidak ada perubahan. Oke, kita lanjut. Sekarang di sini ada lagi yang selanjutnya ya. Di sini keterangannya adalah
Ini kita buat lagi ya transaksi 4. Nanti di sana adalah dia akan melakukan insert data dengan ID 7, nama pasiennya Hanif ya. Jalan Babakan, Loa 022, kelaminnya 1. Kemudian dia melakukan rollback, lalu update pasien dengan merubah nama pasien menjadi Septin dari ID pasien 3 seperti itu. Lalu dia commit dan menampilkan. Kita coba ya. Ini dibuatnya dengan nama transaksi 4. Kita buka di sini, klik new routine, kita jalankan transaksi 4. Oke. Dan ini kita hapus. Oke. Lalu ini kita bagi kan. Lalu di sini ya, dan callback ini jalankan start transaction. Oh ya, maaf, kita lupa jalanin videonya. Begin start transaction, kemudian insert into pasien. Oke, pasien dalam kurung ID underscore pasien. Oke, kemudian koma, supaya lebih cepat ya, kita copy aja nama pasien, alamat pasien, dan juga jenis kelamin. Kita copy dan kita pastikan di sini ya. Kemudian untuk value-nya yang akan di-detect adalah, kita copy juga supaya jauh lebih cepat, ID 7, nama pasien Hanif, alamat Jalan Babakan 22, jenis kelamin. Oke, sudah. Titik koma, kemudian kita enter ke bawah, jalankan rollback, titik koma, lalu kita setelah rollback update data di tabel pasien, set kolom nama pasien ya, kolom nama pasien sama dengan itu Septin. Oke. Dan where data yang ingin diupdate adalah dengan ini tidak perlu ID underscore pasien ya, ID pasien sama dengan 3. Oke, kemudian setelah itu titik koma, jalankan commit ya, commit titik koma, kemudian kita menjalankan select data, menampilkan hasilnya, select bintang com pasien ya, titik koma n. Oke, sudah. Harusnya untuk security tipe dan perubahan ya. Oke, kita klik go. Nah, sudah, kita pulangkan hasil, kemudian kita jalankan ya, tadi edit line, cuma nggak apa-apa. Call transaksi 4, kemudian kita klik ya, sudah berhasil. Ada perubahan ya harusnya. Ini data yang sebelumnya nih. Ini untuk ID 3 ini, nama sebelumnya adalah Poppy Bunga. Kemudian di sini ternyata terupdate menjadi Septin. Nah, di sini penjelasannya adalah dia melakukan start transaksi dengan melakukan insert data ID 7, nama pasien Hanif, tapi di rollback, tidak di apply. Kemudian dia melakukan update pasien, lalu perubahan itu di commit dan menampilkan data pasiennya seperti itu. Jadi yang tercommit hanyalah ID pasiennya seperti itu. Di sini kan sudah tampil ya kalau transaksi. Kita coba tes data sebelumnya, kita refresh, apakah muncul? Iya, sudah muncul seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Setelah rollback, kita akan melakukan checkpoint ya.
checkpoint sendiri apa sih? Checkpoint sendiri merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Yang seperti kita sudah pelajari tadi, untuk rollback ini adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi sebelum terjadi ya. Namun supaya lebih optimal dan efisien, daripada kita rollback ke data ke kondisi awal sebelum kita melakukan perubahan data, ada lebih baiknya kita mengembalikan data ke checkpoint daripada ke kondisi awal seperti itu. Oke, kita di sini lihat dia melakukan lagi ya, membuat rutin baru dengan nama transaksi 5. Oke, kita coba buat ya. Ini saya sudah. Kemudian di sini kita bagi 2 lagi. Oke. Buka. Sorry. Nah, di sini terus kita klik new routine. Oke. Untuk nama rutinnya di sini adalah transaksi 5. Oke. Ini untuk yang parameternya kita hapus saja. Oke. Lalu di sini adalah begin. Terus start transaction, koma. Ini kita copy saja ya untuk insert-insertnya supaya jauh lebih cepat, yaitu insert itu ke table pasien ya, dengan data ID 7, nama Hanif, alamatnya Jalan Babakan, nomor 2, dan ID pasiennya jenis kelaminnya 1. Kemudian setelah itu di bawahnya kita menggunakan step point 1. Nah, maksudnya apa ini? Nah, berarti kita ngeset bahwa setelah melakukan insert, kita menandakan bahwa ini akan menjadi set point pertama nih, set point 1. Kita tandai sebagai set point. Lalu selanjutnya kita setelah itu melakukan insert data lagi. Insert pasien ya. Dengan data ID 8, nama Tina, Jalan Sangkuriang nomor 45, ID jenis kelaminnya 2. Kemudian setelah dia melakukan insert, dia melakukan rollback, yaitu rollback to step point 1. Kita jalankan. Kita coba masukkan ya, rollback to step point 1. Nah, di sini setelah dia melakukan insert, dia akan melakukan rollback data ke terakhir setelah melakukan ini, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini insert into pasien, ini kita copy aja supaya lebih cepat. Insert into pasien ya. Untuk data ID-nya 9, namanya Lutfi, alamatnya Jalan di Wanagoro 24, dan jenis kelamin. Oke. Lalu setelah kita melakukan insert data Lutfi ini, kita commit ya data perubahannya, lalu kita tampilkan select tentang from pasien titik koma lalu n. Oke, ini harusnya sudah sesuai ya. Nah, sesuai, lalu kita klik ya, sudah. Nah, kita buka ke sini, kita edit inline, lalu jalankan transaksi call transaksi 5. Klik go. Ya, sudah berhasil ya. Ini ada keterangan berhasil menginsert data nama pasien Hanif dan juga Lutfi, seperti itu. Ini ada yang perlu diperhatikan ya. Kita berhasil melakukan insert ini karena kita buat save point. Kemudian untuk yang data butina ini gagal ya. Kenapa? Karena setelah kita melakukan insert, kita melakukan rollback ke save point 1. Nah, setelah kita kembali lagi ke data awal ini, tepatnya setelah melakukan insert data Hanif ya, lalu kita melakukan insert lagi dengan data Lutfi, baru setelah itu kita commit. Makanya data yang masuk adalah data Lutfi juga Hanif. Ini jika kita buka di tabel pasien, harusnya melakukan commit.
lalu kita refresh ya, hasilnya sudah muncul ya, dua row baru, nama pasien Hanif dan juga nama pasien Lutfi. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya, yang bagian 4 ini. 4 yaitu trigger. Ini penjelasannya. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan atau insert, perubahan, update, penghapusan, delete. Dan event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang ada di dalam trigger. Ada dua kata kuncinya, yaitu before sama after. Before ini dilakukan untuk sebelum sebuah perintah dilakukan ya, yaitu insert, update, delete dilaksanakan. Sedangkan kalau after itu dilakukan setelah sebuah perintah insert, update atau delete dilakukan. Ini ada beberapa tabelnya ya. Ini before insert, ini trigger berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan. After insert itu berarti dilakukan setelah insert dilaksanakan. Before update dijalankan sebelum perintah update dilaksanakan. After setelah perintah update dilaksanakan. Before delete dilakukan setelah perintah delete dilaksanakan. After delete dilakukan setelah perintah delete dilaksanakan. Oke, sebelum itu kita lanjut lagi ya. Ini untuk lebih memahaminya kita coba membuka IRD-nya ya. Ini ada di bagian apa namanya tuh, desain ya, di PHPMyAdmin. Nah, dari sini nih ada dokter admin, administrator, pasien dokter, daftar sama pasien ya. Kemudian kita bikin tabel baru ya dengan nama tabel obat. Kemudian juga tabel transaksi. Kita buat dulu. Kita klik tabel, oke saja. Oke. Kemudian kita copy di sini. Kita jalankan ke SQL. Kita paste di sini. Nah, di sini penjelasannya adalah kita membuat tabel obat dengan kolom ID obat. Tipe datanya integer dengan panjangnya 6. Dia diset sebagai auto increment primary key. Kemudian juga ada kode obat parcer 5, nama obat parcer 30, harga integer 10, stok integer 5, seperti itu. Oke, kita klik go. Sudah berhasil dibuat. Lalu kita klik SQL. Kita buka lagi di sini untuk membuat tabel transaksi obat. Ini kita copy. Oke, masuk. Ya, di sini akan membuat tabel transaksi obat ya, dengan kolom ID transaksi integer 3 sebagai auto increment dan primary. Kenapa error? Karena pakai spasi. Kita spasi dia akan hilang. Kemudian ada ID pasien integer 3, ID obat integer 3, jumlah integer 10, total harga integer 10. Kita klik go. Ya, kalau kita klik table. Oke, ini sudah ada ya tabel obat dan juga transaksi obat seperti itu. Oke, kita buka lagi panduannya. Selanjutnya kita diminta untuk masuk ke menu designer, lalu klik show atau hide table list, lalu checklist seluruh table ya, seperti yang ada di gambar ini. Oke, kita coba buka dulu. Pertama kita buka rumah sakit, lalu kita more designer, lalu kita pilih show hide, ini show hide table list. Nah, kita checklist semuanya, ini sudah muncul seperti itu. Yang kita buka lagi. Selanjutnya kita buat relasinya ya antara tabel pasien, transaksi, tabel obat. Seperti ini. Kita coba samakan ya. Dari sini adalah
pasien mengambil ID pasien, transaksi obat mengambil ID pasien dari tabel pasien. Kita buat seperti ini, kita tutup dulu ya supaya lebih mudah. Transaksi obat di sini adalah, nah, lalu kita buat get relationship ID pasien masuk ke ID pasien di transaksi obat. Oke. Missing column index. Oh iya, kita lupa menambahkan indeksnya ya. Baik, kalau kayak gitu, jika di panduan ini kan dia belum membuat, tidak memberitahu ya. Oke, nggak apa-apa, saya lupa. Kita buat dulu. Kita ke table, lalu pilih table transaksi obat, kemudian ke structure, lalu sebentar. Oke, ini ID pasien dan juga ID obat. Ini kita tambahkan indeks. Oke, udah. Selanjutnya kita save dulu ya. Oke, kita refresh dulu. Oke, selanjutnya kita buat relationship ID pasien dari tabel pasien, memberikan ID pasien ke transaksi. On delete, on update-nya ini, sorry, saya lupa. Kita cek di yang ntar aja ya. Transaksi dokter admin, dokter, oh di daftar, sorry, di daftar. Di daftar ini, kalau kita relationship view, di sini adalah menggunakan cascade ya semuanya. Oke, samakan saja cascade. Oke, ya sudah berhasil. Lalu juga untuk yang obat ini, berikan ID obat ke ID obat yang ada di transaksi obat. Kita buat relationship-nya. Oke, pilih select foreign key-nya, lalu di sini kita buat cascade dan juga cascade, lalu klik OK. Ya, sudah berhasil. Bentar, rapikan dulu. Oke, ini sudah berhasil ya. Oke, kita cek lagi, sudah sesuai ya. Sudah, lanjut. Di sini adalah pertama-tama kita harus memasukkan data obatnya dulu ya, karena di sini sebelumnya tidak ada data obat. Oke, kita buat dulu data obat. Kita buat ke sini, lalu kita klik insert. Oke, setelah itu kita isi datanya, samakan seperti yang ada di sini ya. ID obatnya kita tidak perlu masukkan karena dia sudah auto increment. Kode obatnya A001, kemudian amikacin, harganya 20.000. Amikacin harganya 20. Oke, kemudian stoknya 10. Oke, lalu lanjut lagi kode obat. Kode obatnya adalah A002. Terus nama obatnya adalah amoxicillin ya. Amoxicillin. Terus harganya adalah 15.000. Oke, terus untuk stoknya itu adalah 20. Kemudian yang terakhir adalah A003 betadine. Obatnya A003, kemudian nama obatnya adalah betadine. Harganya 7.000, stoknya 5.
stoknya 5. Oke, sudah semua. Kita klik go. Oke, sudah berhasil. Kita buka tabel obat. Ya, sudah sesuai ya. Lihat, ini ada, ini juga ada. Oke, kita lanjut. Ini kita coba contoh kasusnya ya. Berikut ini untuk mencoba jalankan trigger. Ini misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada jumlah atribut dimasukkan data, terus maka secara otomatis stok yang ada di tabel obat akan berkurang. Seperti itu harusnya. Nah, dari contoh kasus di atas dapat kita buat perintah seperti di bawah ini nih. Menggunakan delimiter, $, trigger, tg jual, after insert ya. Setelah insert kita membuat trigger setelah insert ya. Kemudian on transaksi obat ya. Insert on transaksi obat. For each row begin melakukan update stok dikurang new jumlah where ID obat sama dengan new titik ID obat. Oke, kita coba buat ya. Tapi sebelum itu kita baca dulu di bawah sini ya. Untuk delimiter ini fungsinya adalah ini untuk batas awal sebuah event trigger ya. Kemudian juga create trigger tg jual after insert ini membuat trigger dengan nama tanggal jual yang akan dijalankan setelah sebuah data dimasukkan. Kemudian on transaksi obat itu maksudnya event trigger akan bekerja jika ada penambahan atau perubahan pada tabel transaksi obat. Kemudian for each row ini untuk setiap baris pada tabel transaksi obat. Kemudian 3 ini untuk memulai eksekusi perintah SQL. Update obat set stok sama dengan stok dikurang new titik jumlah. Nah, update tabel obat pada atribut stok ya, yaitu dengan mengurangi stok dengan data baru nih pada atribut jumlah data di tabel transaksi obat gitu. Terus juga untuk where ID obat sama ID underscore obat sama dengan new titik ID obat, titik ID underscore obat ini kondisi perubahan pada ID obat yang baru diinput di tabel transaksi obat ini dengan ID underscore obat pada tabel obat. Terus untuk yang $, ini mengakhiri eksekusi perintah SQL. Delimiter ini batas akhir sebuah event. Oke, untuk menerapkannya di sini caranya adalah kita masuk ke menu trigger, add trigger, isi data seperti di bawah. Oke, kita coba ya. Ini kita klik dulu rumah sakit ya. Kemudian kita klik triggers ini, kemudian klik new trigger. Ini tadi namanya adalah tg underscore jual, tg underscore jual seperti itu. Kemudian tabelnya itu kita pilih transaksi obat ya, karena nanti bekerjanya di sana. Kemudian juga time-nya ini setelah ya, bukan sebelum, after. Kemudian untuk event ini adalah insert ya, benar kan? Lalu kita jalankan query-nya. Query-nya yang mana? Query-nya yang ini, update obat. Coba kita isi ya, update obat set stock, update obat set stock titik stok sama dengan stok dikurang new titik jumlah, stok dikurang new titik jumlah. Oke. Kemudian kita mengambil datanya where ID underscore obat ya, ID underscore obat sama dengan new titik ID underscore sama dengan new titik ID underscore obat. Oke, koma seperti itu. Kita lihat lagi ya, ini seperti itu. Memang tidak terlalu kelihatan ya di sini. Lalu kita klik go. Sudah selesai dibuat. Lalu kita buka lagi panduan. Di
Ini untuk mencoba menjalankan sebuah trigger ini, kita harus memperhatikan terlebih dahulu di tabel obatnya ya. Ini kita lihat data sebelumnya. Kita buat di sini saja ya. Kita buka dulu tabelnya, tabel obat. Ya, ini ada yang stoknya 10, stoknya 20, dan stoknya 5. Lanjut. Nah, kemudian kita akan melakukan query insert transaksi obat ya. Kita coba jalankan. Mungkin di sini boleh ya. Kita ke SQL ya. Insert into transaksi obat ya. Kemudian dalam kurung kita masukkan lagi ya, ID transaksi, ID pasien, ID underscore transaksi, koma ID underscore pasien, koma, terus juga ada ID underscore obat, ID underscore obat, koma, kemudian juga ada jumlah dan tadi apa, total underscore harga, total underscore harga, seperti itu. Kemudian di sini values-nya yang akan di-insert adalah kita buat dulu karena dia auto increment ya ID-nya. Terus juga ID-nya 1, ID obatnya 2, ID pasiennya 1, ID-nya 2, ID apa? Pasiennya 2, ID obatnya 2. Kemudian jumlahnya yang akan diambil adalah 5 buah. Total harganya 6. Cek lagi. Ya, sudah sesuai. Koma, kita buka, lalu kita enter ya. Oke, sudah berhasil. Kita lihat dulu ke transaksi obatnya. Ya, ini sudah ada ya yang tadi kita masukkan. Lalu kita lihat ke obat. Kita paste. Tadi kita mengambil obatnya yang 2. Yang 2 itu yang ini, amoxicillin. Harusnya sekarang stoknya berkurang menjadi 15. Kita refresh. Ya, sudah berhasil. Untuk yang obat dengan ID 2, nama obatnya amoxicillin, ini sudah berkurang, stoknya menjadi 15. Seperti itu. Kita lanjut ya. Di sini kita baca dulu kondisi di gambar 29. Ini sama seperti yang kita lakukan tadi ya. Si stok pada amoxicillin ini berkurang menjadi 15. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Teman-teman semua, maaf tadi saya sempat istirahat dulu ya, capek juga tadi sempat dan install VirtualBox ya, proses untuk nanti kita lanjut praktek basis data tugas 3 ini ya. Oke, kita lanjut dulu untuk yang ke replikasi ya. Sekarang ini kita baca, setelah masing-masing komputer sudah saling terhubung, maka selanjutnya adalah bagaimana replikasi basis data dari komputer 1 ke komputer 2 Ubuntu. Anda akan melakukan konfigurasi pada masing-masing sistem operasi. Pertama, kita akan melakukan konfigurasi pada komputer kita. Kali pada konfigurasi di Windows 10 ada beberapa langkah yang dilakukan adalah aktifkan terlebih dahulu ya service di kontrol panel XAMPP-nya. Ini udah saya nyalakan ya untuk Apache dan juga MySQL-nya. Yang kedua, selanjutnya adalah kita buka ke localhost phpMyAdmin ya. Terus kita masuk ke menu replication. Coba kita masuk dulu ya. Close dulu aja nggak apa-apa. Kita masuk ke rumah sakit. Terus kita ke menu replication. Sebentar. Replication. Coba kita lihat dulu. Replication itu ada di menu samping setting ya. Ada di samping setting. Sepertinya di home deh. Home, terus kita buka rumah sakit. Lalu replication, trigger, designer, central column, tracking. Sebentar kita cek.
kita coba ke sini, lalu kita ke setting application. Oh ya, ini maaf kelewat. Oke, kita buka. Oke, kita sudah membuka menu replikasi ya. Kemudian di sini pada menu ini ya, konfigurasi server, maka konfigurasi server replikasi pada master application ya. Ini kita klik configure it, kemudian pilih basis datanya ya. Ini untuk yang primary, ini kita klik configure. Kemudian di sini selanjutnya adalah kita pilih ya database rumah sakit yang sebelumnya sudah kita buat. Kita klik yang rumah sakit. Terus selanjutnya adalah di bawah bagian sini. Oke, udah. Selanjutnya sebentar. Replicated. Oke, kita itu biarkan dulu. Selanjutnya kita buka ke config my ini di MySQL. Itu ada di control panel exam. Kita buka, terus config, terus buka my ini. Oke. Terus di sini kita cari pada bagian server strip ID ya. Kita coba cari Ctrl F server strip ID, lalu klik find. Nah, ini ada nih. Oke. Sepertinya bukan yang ini ya. Coba kita cari lagi, apa masih ada. Oh, ada dua ya. Oke, apa-apa, yang ini harusnya sama ya. Coba kita lanjut lagi. Terus server ID-nya kita isi seperti ini ya. Di bawah log underscore error, atau kita cari aja di sini log underscore error. Sorry. Oke, yang ini ya. Oke, udah ketemu. Terus kita isikan di sini. Mungkin kita bagi dua dulu aja ya, biar lebih mudah. Oke, ini adalah pertama yang dimasukkan adalah server strip ID sama dengan 3288226. Oke, kemudian di bawahnya log underscore bin sama dengan MySQL strip bin. Oke, terus di bawahnya log underscore error. Oke, sama dengan MySQL strip bin titik EER. Terus di bawahnya lagi bin log underscore do underscore db sama dengan rumah sakit, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita klik save ya. Kemudian kita restart ya dengan cara klik tombol stop, kemudian klik start kembali di service MySQL nya. Ini kita Ctrl S, save. Kemudian kita close. Ini kita pulin dulu. Kemudian kita buka kontrol panelnya. Kita stop service-nya. Kemudian kita klik start lagi. Oke, sudah. Sebentar. Di block port missing dependency info privilege crash. Coba kita jalanin ulang. Masih proses. Oke, status detected running. Coba selanjutnya adalah oke, di sini kita klik replicate ya. Diberikan replicate-nya, kita pilih replicate rumah sakit, lalu kita klik go. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil ya. Status replikasinya kita coba cek. Show primary file position break db do db sama binlog ignore db. Ya, sip, udah sesuai ya. Selanjutnya kita ke user account. Itu ada di user account. Kita buka user account. Kemudian kita tunggu dulu. Oke, kita terbuka ya. Kemudian kita klik add user account. Ini
add user account. Oke. Kemudian di sini adalah kita add user ya. Di sini penjelasannya itu username ini merupakan user account yang diperbolehkan dalam replikasi data. Hostname itu alamat hostnya dari klien yang akan menerima data replikasi. Kemudian password itu merupakan password yang diperbolehkan dalam replikasi data. Dan replication client ini untuk mengaktifkan penggunaan pernyataan show master status, show slave status, sama show binary status. Ini kemudian akan memberikan hak istimewa ke akun tersebut untuk digunakan sama komputer klien Ubuntu ya, untuk menghubungkan ke server yang ada di Windows kita. Kemudian replication slave ini memungkinkan untuk akun meminta pembaruan data pada server. Baik, ini kita buat ya. Mungkin kita buat seperti ini aja untuk username-nya ya. Tuh. Sebentar. Kalau dari yang contoh di sini Ubuntu Ubuntu. Oke, kemudian ID-nya karena masih belum selesai ya. Ini kita tunggu aja dulu. Ini hostnya kita buat persen untuk any ya. Kemudian untuk passwordnya kita buat Ubuntu 2025. Kita tulis lagi Ubuntu 2025. Oke. Untuk authentication-nya di sini contohnya dibuat native ya. Kemudian nanti di bawahnya ini di unchecklist 2 nih sebelah sini. Kita jalankan dulu. Di bagian struktur di atas create. Bentar. Replication client sama replication slave. Oke. Berarti replication client sama replication slave ini kita checklist. Kemudian juga pada SSL kita pilihnya yang require none. Oke, udah semua, terus kita klik go. Ya, sudah berhasil ya. Apa? Terus juga selanjutnya adalah kita akan selanjutnya nih, sebentar saya baca dulu. Oke, selanjutnya kita export ya database rumah sakit tersebut menjadi .sql. Caranya adalah dengan kita buka dulu di sini phpMyAdmin, kemudian kita klik rumah sakit ya, kita klik rumah sakit. Kemudian setelah itu kita klik export. Oke. Lah, udah muncul. Terus kita pilih formatnya .sql, lalu kita klik export. Oke, kita download klik download saja ya, download, lalu kita klik save. Ya, udah. Masih proses download, kita tunggu dulu aja. Oke, sudah berhasil di download. Selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasinya di server klien yang akan menerima replikasi, yaitu di komputer 2 Linux Ubuntu. Berhubung masih proses instalasi, kita tunggu dulu ya sampai instalasinya selesai. Akan kembali setelah instalasinya selesai. Oke, teman-teman semua, untuk Ubuntunya sudah selesai di setup ya, diakses. Seperti ini. Kita lanjut baca dulu ya panduannya. Konfigurasi komputer 2 yaitu Linux Ubuntu. Ini pertama-tama kita klik kanan pada gambar flash disk yang telah terdeteksi ya. Nanti kemudian dari flash disk itu kita kopikan file SQL yang barusan. Pertama saya colokkan dulu USB, kemudian kita pasang ke USB perangkat 2 ya. Kita tunggu sampai terdeteksi. Oke.
sudah terdeteksi ya. Kita buka di sini, lalu kita cari rumah sakit SQL, ini ada di download. Ini kita copy, Ctrl C, atau klik kanan, copy, kemudian kita buka ke sini, lalu kita ini ya, letter Disney itu E, kemudian kita paste di sini. Oke, setelah sudah, kita buka ke virtual box-nya, lalu kita klik di USB sini. Lalu kita klik yang flashdisk yang ingin kita konekkan. Itu di sini bernama Kiosia ya, untuk yang punya saya. Kita klik, tunggu, harusnya ini sudah connect ya. Ya, ini sudah ke remove dari Windows. Kita klik kanan juga ya, sudah. Lalu kita coba buka ke file explorer. Kemudian kita buka order location. Masih belum koneksi ya. Kita coba cek dulu, tunggu sebentar ya. Ini sekarang udah muncul ya. Tadi saya sempat troubleshoot, penyebabnya itu karena settingan USB nya ya, USB 3 itu mengarah ke buat itu. Oke, di sini sudah ada ya di rumah sakit. Oke, kita buka lagi. Kita kopikan ke folder sini, folder dokumen. Oke, kita drag and drop, arahkan ke folder dokumen. Oke, di folder home/dokumen sudah ada ya. Lalu kita buka lagi di panduannya. Nah, kemudian kita diminta untuk membuka terminal dan mengarahkan ke folder LAAM ya, folder LAM, pt/lam. Kemudian kita diminta untuk menjalankan. Oke, pertama-tama sebelum itu karena saya belum ada ya, kita jalankan dulu. Kita buka terminalnya. Itu kita buat full dulu, use, kemudian mode switch. Oke, sekarang sudah full. Baik, kita show application, kemudian buka terminal. Oke, sudah terbuka. Dan di sini kita jalankan, kita download ya. Kita download dulu ya, LAM atau XI apa kosong. Oke, udah ya, ini udah selesai ke download. Artinya kita open folder, juga kita klik kanan, open terminal. Kalau sudah, ini kita jalankan sudo x dan xamp enter, password, salah, sudo chmod, enter. Maaf, invalid argumen, harusnya plus x, kemudian enter ya, sudah selesai. ls, lalu kita jalankan titik slash xampp run, lalu enter, kita tunggu. Oke, sudah selesai ya instalasinya. Sekarang kita coba finish, checklist, launch exam. Oke, sudah muncul. Kita buka dulu. Nih, kita diminta untuk ke tab manage service dan jalankan service MySQL serta Apache service. Kita coba ya. Untuk Apache-nya sudah running,
kita jalankan juga untuk yang database. Kita tunggu sampai start. Oke, sudah berhasil. Kita cek lagi di sini panduannya. Kita coba jalankan localhost/phpMyAdmin di virtual. Ini ya, jalankan. Kita close saja. Sudah, tidak perlu localhost/phpMyAdmin. Enter, maka akan terbuka localhost phpMyAdmin. Oke, sudah berhasil terbuka. Kita lihat lagi untuk panduannya. Kemudian kita klik menu database, kemudian kita klik create ya. Dan kita klik new. Dan kita klik create database. Dinamakan sama ya, rumah sakit. Lalu kita klik create. Oke, sudah berhasil dibuat ya. Lanjut kita buka lagi panduannya. Lalu kita minta untuk import .sql ya, yang tadi kita masukkan. Oke, kita coba. Kita klik tab import. Kemudian kita klik browse. Lalu kita arahkan ke dokumen. Pilih rumah sakit.sql. Kemudian klik select. Oke. Lalu kita klik import. Harusnya ini nggak ada masalah ya, karena ini hanya masalah start transaksi aja ya. Kita coba lanjut aja dulu. Ini kita buat replikasi ya. Jalankan, kita buka ke sini, kemudian buka replication, kemudian kita configure di bagian replication. Lalu kita lihat di sini adalah klik configure it, lalu masukkan database. Oke. Server ID adalah merupakan ID server. Oke. Ya, ini nanti kita copy ya. Kemudian juga username itu yang kita masukkan yang tadi sebelumnya dibuat di Windows 10, passwordnya juga, hostnya juga termasuk, dan juga yang terakhir itu. Oke, sudah ya. Setelah kita cobain dulu. Ini kita masuk internetnya dulu untuk kemudian supaya aman masuk ke notepad. Oh, ini dia text editor. Lalu di sini kita tulis untuk 2025. Kemudian hostnya adalah IP. Pada ini from IP config, enter. Ini akan muncul IP dari adapter WiFi nya ya. Kita ambil, kita copy, kita buka ke sini, masukkan host 92.168.0.100 ya. Oke, berhasil. Untuk portnya sendiri sama ya, 3306. Lalu oke, ini infonya jangan langsung ya. Kita pertama membuka dulu configure, open config ya. Oke, pertama kita mana exam kita. Dan saja berapa
slash lalu sebentar, lalu pakai cd/optlem jalan. Oke, sip. Jalan berapa? optlem terus cari. Nah, ini dia cari. Script 64 not enter. Berarti kita cd exam dulu. Oh iya, kenapa nggak bisa ya? Kita copy aja siap. Manager strip linux klik x64.run enter. Oke, dipakai sudo. Oke, ini passwordnya enter. Ya, sudah berhasil. Kemudian di MySQL-nya kita klik configure, terus open config. Yes. Ya, kita sudah berhasil membuka config-nya. Lalu kita lihat dulu di sini ya. Ini tadi. Nah, kita masuk ke bootloader. Kita Ctrl F saja. Nah, di sini untuk server ID-nya itu adalah server ID-nya pada MyCN. Oke, selanjutnya server ID sebelumnya ditampilkan pada gambar 3 ditambahkan. Oke, kita coba tambahin dulu ya. Ada di sini. Kita copy. Oke. Ini paste di sini. Kemudian di bawahnya kita masukkan adalah replicate script db replicate script db sama dengan kita lihat ini adalah rumah sakit, kita masukkan ya. Lalu tadi ada lagi oke noted maaf ya, salah ya. Ini udah benar, harusnya jadi 2, berarti ini ada 2 ya. Oke, seperti ini, terus ini buat 2. Oke, kita Ctrl S, lanjut. Kemudian biasanya kan hak akses. Oke. Tadi udah bisa ya, pas save gak ada kendala. Terus kita restart. Oke, kita udah save, gak ada kendala ya. Kita nih saving file aman, dan kita close. Lalu kita buka exa.mpp nya. Oke, kemudian kita restart. Teman-teman udah bisa nyala lagi. Ini tadi saya sempat troubleshoot dulu. Saya usaha ulang ya XAMPP nya dari menggunakan CLI, dan sekarang sudah bisa. Oke, kita lagi ya. Di sini kita akan sudah melakukan ini. Tadi sudah kita konfigurasi di CFD nya. Lalu sekarang kita langsung setelah restart kita jalankan klik go ya. Oke.
coba klik go. Kita klik go. Oke. Lalu di sini connection to server is disable, please. Oke. Ini sesuai dengan panduan ya. Ini kan mana? Oke. Ya, kita masuk ke CD opt lam php my admin libraries. Oke. Masuk ini ya. Di opt lam, lalu kita masuk ke php my admin libraries. CD php my admin libraries. Oke. Sudah masuk ke situ. Kemudian aksesnya jadi write ya, dengan cara sudo chmod a plus. Oke, kita coba sudo chmod a plus. Oke, a plus rwsx ya, rwsx, lanjut rwsx rwsx config .default.php. Oke. Masih config .default.php. Enter. Oke, sudah selesai. ls. Ya, sudah. Lalu kita cek lagi. Kemudian setelah hak akses diatur ya, kita buka folder libraries config di other location, pada other location. Oke, kita coba akses dulu ya. Nah, lalu kita ke other location, komputer, lalu ke opt, kemudian lam, terus ke php my admin, terus ke libraries. Oke, sudah. Kemudian kita buka ya config-nya. Kita buka dulu, config.default. Oke. Open with text editor. Sudah, kita buka. Lanjut. Setelah itu kita cari nih yang pada bagian ini. Oke, kita coba cari Ctrl F. Oh, sorry. Copy sini aja. Oke. Lalu buka lagi ini, Ctrl F, paste. Nah, di sini keterangannya adalah allow bit try server sama dengan false ya. Lalu di sini keterangannya kita ubah menjadi true. Kita coba ubah dulu. True. Oke, sudah jadi true. Kemudian kita save lagi ya, save, dan setelah itu kita restart service. Oke, kita save, berhasil. Kemudian kita restart service. Kita restart, ini juga kita restart. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut lagi. Pertama-tama setelah itu kita buka ke halaman php my admin, menu application, show master status. Nah, menu php my admin, application. Sorry. Tadi bagaimana? Application. Namun sebelum membuka master, Anda harus mengecek kembali statusnya ya. Oh, di komputer 1. Sorry, maaf. Di sini ya. Statusnya. Sebentar. Di sini statusnya. Oke. Kita coba cek. Kita ke php my admin di Windows 10. Kemudian kita ke application. Kita cek ke show primary status, sudah ada. Terus selanjutnya di sini
pada oke, statusnya oke ya. Infonya untuk status di master ini akan kita gunakan untuk config ya. Terus di komputer 2 ini yang di Ubuntu kita masuk ke folder opt lambin ya. Terus kita jalankan MySQL root. Oke, coba kita jalankan ya. Tadi itu lambin. Oke. cd bin. Oke, sudah. Jika sudah, kita jalankan list sorry, tadi apa ya? MySQL script root. Oke. MySQL script root. Kebanyakan. Enter. Oke, kita sudah masuk. Kemudian di sini kita akan menjalankan show status slave. Show status slave. Enter. Oh, pakai S ya? Show status slave. Oh, tidak deh. Show status slave. Oke, oh di sini juga ternyata error ya. Kemudian hasilnya error, konfigurasi tidak dapat dilanjutkan ya. Untuk dapat melakukan konfigurasinya dalam keadaan tidak aktif. Konfigurasi dapat dilakukan jika slave dalam keadaan tidak aktif ya. Namun jika slave dalam keadaan aktif maka harus dinonaktifkan terlebih dahulu dengan mengetikkan stop slave. Seperti itu. Oke. Sekarang jika slave sudah dalam keadaan status tidak aktif, kita jalankan ini. Change master to Oke. Change master to enter ya. Change master to master underscore host. Master underscore host sama dengan 192.168 ya. Master host sama dengan oke. Ini kita masukin IP-nya ya. Di sini kan ini IP address di Windows 1. Kan di Windows tadi saya adalah IP-nya ini, maka saya akan gunakan yang ini. Tuh, oke. Kita jalankan ya. 192.168.0.100. Enter. Kemudian juga master user itu yang tadi dibuat ya, master user kita masukin master underscore user, nggak pakai S kan ya, user. Oke, benar. Sama dengan kita masukkan adalah coba maaf oke, ini salah ya. Change master itu jalankan. Ini jangan lupa pakai kutip ya, tadi soalnya pakai kutip. Kita konfirmasi lagi. Ya benar, dia pakai kutip. Master change master to koma ya. Setelah itu master usernya master underscore user sama dengan Ubuntu koma, kemudian master underscore password ya, master underscore password sama dengan yaitu Ubuntu 2025. Oke, koma, kita lanjut lihat lagi. Master underscore log underscore file. Oke. Master underscore log underscore file sama dengan MySQL strip bin. MySQL strip bin
kosongnya itu ada 1, 2, 3, 4, 14. Oke. MySQL strip bin titik 1, 2, 3, 4 ya, 14. Seperti itu. Coba kita periksa lagi supaya tidak salah. Oke, benar ya. Lanjut, kita enter. Kemudian master underscore log underscore post 2926. Oke, kita jalankan. Master underscore log underscore post sama dengan 2926. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi. Titik koma, lalu kita enter. Oke. Titik koma lalu kita enter. Sebentar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini ya 2926. Master underscore log underscore post. Coba kita cek. Oh, salah ya ternyata. Maaf. Kita jalanin lagi. Ini bisa ya ternyata. Udah. Kita enter. Oke, sudah bisa. Terus lanjut. Kita enter. Kita jalankan star slave. Oke, sudah jalan. Kemudian cek status di komputer 2 ya untuk mengerjakan replikasi. Oke, kita coba jalankan. Harusnya statusnya di sini adalah yes. Pada /io sama /sql kan. Kita coba cek. Bismillah. Replikasi sudah berjalan. Coba kita lihat lagi. IO trip not running. Oke, /io nya nggak jalan ya. Saya coba troubleshoot dulu ya, tim. Oke, halo teman-teman semua. Tadi saya sudah troubleshoot ya. Ternyata penyebab /io nya tidak jalan karena ID dari replicate-nya itu, server ID-nya itu ternyata sama ya antara master yang ada di Windows dengan yang Ubuntu ya. Itu tadi sudah saya perbaiki. Oke, kita lanjut sekarang. Di sini ya. Setelah itu kita akan melakukan pada bagian pengujian replikasi ya. Di sini kita pada untuk melakukan pengujian replikasi dengan yang telah berjalan dengan baik, maka perubahan basis data pada Windows, lakukan perubahan basis data ya. Ini dengan cara di Windows 10 nih, kita buka tabel obat. Oke. Loading. Kemudian di sini lakukan perubahan dengan cara insert ya. Oke. Mungkin saya akan melakukan insert data ya. Insert data di sini ya. Satu data saja. ID obatnya A004, kemudian kode obatnya 004, nama obatnya Ampicillin, terus harganya itu 15. Kemudian stoknya kita buat 10. Lalu kita klik go. Oke, klik obat.
Ya, di sini sudah muncul ya. Lanjut, di sini kita cek juga pada komputer 2. Oke, kita buka itu, kemudian kita buka request dulu. Oke, kemudian kita buka obat. Ya, sudah muncul amlodipine. Oke, untuk replikasinya sudah berjalan dengan baik ya. Oke, hasilnya sudah sesuai dengan yang diminta pada panduan praktikum. Ya, seperti itu Bu dosen dan teman-teman semua, saya sudah berhasil menyelesaikan praktikum basis data ya, untuk pembuatan praktikum transaksi dan juga basis data terdistribusi, yaitu replikasi data. Di sini untuk yang praktikum transaksi, jauh saya melakukan praktikum cukup mudah dan tidak terlalu banyak kendala, mungkin ada beberapa, tapi secara keseluruhan lancar. Namun untuk yang replikasi data atau data terdistribusi ini juga sebenarnya bisa berjalan, namun sempat ada beberapa kendala ya, dan juga tadi ada lama diinstalasi juga, terus ada error di replikasinya, I/O slide-nya tidak mau nyala, dan juga ada beberapa error di tempat lain itu, jadi harus memakan waktu untuk troubleshoot dulu. Tapi secara keseluruhan sudah berhasil dan saya juga sudah cukup memahami dari yang kita buat barusan. Di sana kita sudah berhasil ya melakukan praktikum-praktikum yang diminta ya. Di sini contohnya seperti kita melakukan commit data menggunakan routines ya. Kemudian juga kita ada melakukan trigger ya. Lalu juga ada rollback, kemudian juga ada checkpoint seperti itu. Terus juga kita ada memasang lagi, menambah tabel baru ya di designer. Kemudian juga di sini kita melakukan replikasi data ya, mulai dari kita men-setup replikasi slab masternya ya di Windows 10. Kemudian juga kita membuat replikasinya juga untuk slab masternya, untuk yang menerima datanya itu di VM ya, menggunakan VirtualBox seperti itu juga sudah berhasil, meskipun tadi ada beberapa kendala ya, tapi sejauh ini sudah berhasil. Ya, seperti itu ya Bu dosen dan teman-teman semua, praktikum yang sudah saya kerjakan hari ini terkait mata kuliah basis data untuk praktikum terdistribusi, data terdistribusi, dan juga praktikum pembuatan dari praktikum transaksi data ya. Saya sudah menyelesaikannya secara keseluruhan, sudah berhasil, dan juga saya sudah cukup memahaminya sekarang, meskipun tadi saat praktikum ya, terutama pada praktikum basis data terdistribusi, pembuatan replikasi data base itu banyak kendala ya sebenarnya, dan cukup memakan waktu untuk troubleshoot. Tapi dari sana saya mendapatkan pelajaran baru ya, dan saya bisa mengerjakannya dan men-troubleshootnya dari awal gagal ya, error, sampai berhasil dan menyelesaikan praktikum ini dengan 100% komplit ya. Oke, dari saya terima kasih untuk Bu dosen dan teman-teman semua yang sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga kesalahan pada saat praktikum. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.